Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat malam. Hari ini dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saya bersama dengan anak tertua saya, laki-laki, saudara Rizky Arif Putra Pratama Nasution, yang insya Allah tahun ini akan melanjutkan pendidikan kuliah atau mengikuti program sarjana di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Utara atau di Indonesia. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026, saya Dr. Ran kembali merespon dan atau speak up dari situasi yang terkini yang ada di Indonesia. Setelah tadi saya memberikan statement, maka kali ini saya masuk ke poin yang kedua, yaitu ramai di pemberitaan bahwa ada beberapa elemen masyarakat termasuk pengacara yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau JR yang terkait dengan posisi institusi Polri atau Kapolri, yang dari posisi dimaksud kelihatan terbaca ini sebenarnya dari tahun 2025 sudah ada terkait dengan batas masa jabatan seorang Kapolri yang waktu itu diminta tidak lebih dari 5 tahun. Nah, saat ini ada upaya lagi yang masuk untuk menguji di mana pantasnya institusi Polri, Kapolri, apakah di bawah Presiden atau di bawah Kementerian. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, di beberapa kesempatan saya menjadi narasumber di banyak media, televisi, YouTube, online, cetak, elektronik, dan lain-lain. Saya selalu mengatakan, kenapa kita sekarang kok tertuju kepada institusi Polri, khususnya Pak Kapolri. Saya melihat bahwa banyak lembaga penegak hukum yang juga harus diperbaiki. Lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, bahkan KPK. Begitu juga dengan institusi. Kita juga perlu melakukan reformasi di institusi TNI dari 3 matra, laut, darat, dan udara. Saudara-saudara, rasanya tidak fair kalau matahari ini tertuju pada Kapolri. Kenapa sih? Sebenarnya Polri senantiasa melakukan inovasi, pembenahan, selalu menanamkan bagaimana presisi, predictive responsibility, transparansi sebagai implementasi dari ruhnya Tribarata Polri dan 16 kewajiban dan kewenangan yang diberikan negara kepada institusi Polri setelah mereka terpisah sesuai dengan amanah TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Di mana di situ disebut bahwa Polri harus menjadi polisinya masyarakat yang kita singkat dengan Polmas. Saudara-saudara sekalian, saya melihat adanya gugatan atau judicial review JR yang dilakukan ini adalah sesuatu yang menurut saya pesanan. Kuat dugaan saya ada pesanan. Apalagi orang memperlihatkan bahwa si penggugat ini backgroundnya A, B, C, dan D. Saya kira Majelis Hakim atau Hakim Mahkamah Konstitusi akan sangat netral. Saya dengan tegas mengatakan bahwa Polri harus di bawah Presiden Republik Indonesia. Kalau saya lihat dari uraian, dari materi judicial review dimaksud, terkesan seolah-olah bahwa kalau di bawah Presiden, maka Polri tidak maksimal. Justru di bawah Kementerian akan menjadi maksimal. Oh, ini aneh sekali. Justru di bawah Presiden, Polri, Kapolri, Polri secara institusi bisa langsung diperintah oleh Presiden dan dapat evaluasi oleh Presiden. Tapi ini kan ada upaya yang saya lihat, kok ada ketidakjelian kita ya, seolah-olah lembaga yang lain aman-aman saja, baik-baik saja. Padahal di mata saya, lembaga penegak hukum lainnya juga perlu dilakukan reformasi. Hanya saja barangkali tidak mata tertuju ke sana. Padahal kalau kita secara jujur melihat bahwa situasi yang terbangun hari ini, apakah di lembaga kejaksaan, di peradilan, bahkan dunia lawyer juga, banyak hal yang harus kita perbaiki. Saya hanya menghimbau, mari kita bersama mengokohkan kekuatan, hidup dalam keberagaman, bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya khawatir bahwa kalau Polri mereka sudah tidak nyaman, jangankan 2 hari mereka mogok, 2 jam saja seluruh Polri mogok, maka bangsa ini akan sangat unik. Begitulah peran yang menurut saya, kalau Polri cara penanganannya kurang tepat oleh pemimpin negara, oleh para decision maker negara ini, maka akan membuat Polri
menjadi tidak nyaman, dan bila mereka bersikap akan merugikan kita semua. Saya bersyukur Komisi 3 DPR RI, Saudara Habibur Rahman ketuanya, dan bahkan secara kelembagaan melalui anggota Komisi 3 menyatakan dukungannya bahwa Kapolri dan institusi Polri tetap di bawah Presiden, dan bahkan sudah dilakukan sidang paripurna yang menguatkan bahwa Kapolri dan Polri tetap di bawah institusi Presiden. Karena itu saudara-saudara, hentikanlah perdebatan-perdebatan yang tidak efektif ini. Mari kita melihat dunia hari ini yang begitu sangat mengkhawatirkan. Perang Dunia Ketiga diambang mata. Situasi para pelaku perang ini, Donald Trump, ya, Iran, Benjamin Netanyahu dari Israel, dan perang-perang yang lain, ini akan sangat mengganggu stabilitas dunia. Saya khawatir kalau kita tidak mampu mencermati dengan baik, maka yang akan kita alami, kita akan mendapat efek dampak negatif dari peperangan ini. Bayangkan 2-3 rudal saja itu bisa membuat banyak nyawa melayang. Bukan karena hantaman rudalnya, tapi efek kimia yang diletuskan oleh rudal maksud. Karena itu Pak Kapolri maju terus, para pejabat utama Polri maju terus, dan DPR RI, Komisi 3 maju terus, Ranlofong yang saya pimpin, kami Jokowi Gibran yang saya pimpin, saya sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch atau ICOWATS tetap mendukung penuh agar Polri tetap di bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden. Demikian penegasan saya, kami sedang dalami. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik, jangan karena kebencian kita kepada oknum, kebencian kita kepada seseorang membuat kita berlaku tidak adil kepada dia. Ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.